Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan Steve Forbes, Chairman and Editor-in-Chief Forbes Media di Istana Merdeka, Jakarta. Pertemuan berlangsung selama lebih dari 2 jam ini membahas peluang kerjasama ekonomi hingga penguatan hubungan strategis Indonesia dan Amerika Serikat. Menteri Investasi dan Hilirisasi, Kepala BKPM Rosan Roslani yang mendampingi Presiden Prabowo menyampaikan diskusi berlangsung hangat dan produktif. Menurut Rosan, Presiden Prabowo menegaskan visi Indonesia untuk terbuka terhadap kerjasama internasional. Selain itu, Presiden Prabowo Subianto direncanakan akan menghadiri sekaligus menjadi pembicara utama dalam forum tingkat tinggi Forbes CEO Global Forum yang akan digelar di Jakarta pada 14 hingga 15 Oktober 2025. Menurut Rosan, ajang ini tidak hanya menjadi panggung penting bagi Indonesia untuk menampilkan kebijakan dan peluang investasinya, tetapi juga menjadi momentum memperkuat posisi Indonesia sebagai kekuatan ekonomi yang makin diperhitungkan secara global. Bagaimana juga hubungan antara kedua negara ini bisa lebih ditingkatkan, dan juga mengenai bagaimana Bapak Presiden melihat ke depan Indonesia ini menjadi lebih baik dengan bekerja sama juga dengan banyak negara secara terbuka, termasuk juga dengan Amerika Serikat. Dan juga salah satu kunjungannya nanti mungkin disampaikan langsung oleh Steve Forbes bahwa rencananya Forbes akan mengadakan juga CEO Global Forum di bulan Oktober 2025. Ya, pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menanggapi kesepakatan data pribadi warga negara Indonesia yang bisa dikelola oleh Amerika Serikat. Ya, Prabowo hanya menyebut bahwa Indonesia terus bernegosiasi dengan Amerika Serikat. Adapun kesepakatan mengenai pengelolaan data pribadi warga Indonesia oleh Amerika Serikat ini merupakan bagian dari negosiasi tarif resiprokal dari 32% menjadi 19%. Seperti diketahui, pemerintah Indonesia disebut memberikan kesempatan kepada Amerika Serikat untuk membantu melindungi data pribadi warga Indonesia. Hal ini tertuang menjadi salah satu ketentuan yang ada dalam 8 poin kesepakatan tarif antara Amerika dengan Indonesia yang dirilis oleh Gedung Putih. Selain pemindahan data, Indonesia dan Amerika juga akan merampungkan komitmen mengenai investasi digital, perdagangan, dan jasa. Itu sedang di negosiasi masih jalan terus. Ya. Ya, sementara itu pemirsa, terbitnya Joint Statement Kesepakatan Tarif Resiprokal antara Amerika Serikat dan Indonesia, menurut ekonom Indef Aryo Iramha, ini harus membuka peluang keuntungan ekspor impor sebesar-besarnya bagi Indonesia. Pasalnya kalau melihat dari pengumuman Presiden Trump terkait dengan 8 poin kerangka kerjasama perdagangan Amerika-Indonesia, secara kesepakatan dagang terkesan agak memaksakan kepentingan perdagangan Amerika. Untuk itu, Indef mengusulkan agar pemerintah terus melakukan negosiasi lagi dengan instansi perdagangan Amerika. Melakukan upgrading teknologi, gitu, karena pemerintah mendorong hilirisasi, kemudian mendorong beberapa industri-industri high-tech, gitu ya, seperti semiconductor, dan di sisi lain juga tekanan biaya produksi. Maka tarif 19% ini dalam pandangan saya memberikan nafas ya negosiasi tanpa mematikan semangat ekspor ya, karena jika melihat tarif dari negara lain juga ini masih menjadi yang baik, gitu ya. Jadi ini menjadi standar gitu bagi negara-negara yang belum mencapai deal dengan US. Amerika Serikat dan Indonesia resmi menyepakati kerangka kerja untuk merundingkan Agreement on Reciprocal Trade atau perjanjian perdagangan resiprokal. Ya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menilai dengan hadirnya Joint Agreement atau Reciprocal Trade atau perjanjian perdagangan resiprokal Amerika-Indonesia tersebut akan memperkuat hubungan ekonomi bilateral dan memberikan akses pasar lebih luas bagi Indonesia. Selain itu, kerjasama ini merupakan kelanjutan dari kerjasama jangka panjang yang telah dibangun sejak penandatanganan Trade and Investment Framework Agreement pada 16 Juli 1996. Dalam pernyataan bersama atau joint statement yang dirilis Gedung Putih disebutkan bahwa Indonesia akan menghapus sekitar 90% tarif untuk seluruh produk industri serta produk pangan dan pertanian asal Amerika Serikat.
Sebagai timbal balik, Amerika Serikat akan menurunkan tarif menjadi 19% untuk barang asal Indonesia sebagaimana tertuang dalam Executive Order 14257 yang ditetapkan pada 2 April 2025. 13 poin, dan ini adalah perundingan langsung Bapak Presiden, Bapak Prabowo Subianto dengan Presiden Amerika Donald Trump. Jadi ini adalah perundingan yang sudah cukup panjang dan diputuskan oleh kedua presiden. Perundingan masih akan terus berlangsung untuk bicara detail teknis, karena masih ada beberapa kepentingan yang dijanjikan dan akan ditindaklanjuti, yaitu terkait dengan beberapa pokok, yaitu Indonesia akan diberikan juga tarif yang lebih rendah 19% untuk beberapa komoditas. Pemirsa, sidang paripurna DPR RI menyetujui rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara atau RAPBN dan rencana kerja pemerintah RKP 2026. Seluruh hasil pembahasan termasuk perubahan dalam postur ekonomi makro tahun fiskal 2026 akan dijadikan pedoman bagi pemerintah untuk menyusun RAPBN 2026. Sidang paripurna DPR RI merestui rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara atau RAPBN 2026 dan rencana kerja pemerintah atau RKP 2026 yang telah dibahas oleh pemerintah bersama Badan Anggaran DPR RI. Dalam laporannya, Wakil Ketua Banggar Jazilul Fawait mengatakan, asumsi pertumbuhan ekonomi pada tahun 2026 disepakati sebesar 5,2 hingga 5,8% terhadap produk domestik bruto. Sementara definisi APBN disepakati berada di rentan 2,48 hingga 2,53% dari PDB. Badan Anggaran dan pemerintah juga menyepakati perubahan target pendapatan negara dari perpajakan. Dari yang diusulkan pemerintah sebesar 11,71% hingga 12,22% dari PDB, telah diubah menjadi 11,71% hingga 12,31% dari PDB. Seluruh hasil pembahasan termasuk perubahan dalam postur ekonomi makro tahun fiskal 2026 akan dijadikan pedoman bagi pemerintah untuk menyusun RAPBN 2026. Berdasarkan hal tersebut, maka postur makro fiskal tahun 2026 sebagai berikut. 1. Uraian KEM PPKF dan kesepakatan. 1. Pendapatan negara. KEM PPKF 11,71 sampai 12,22% dari PDB. Kesepakatan 11,71 sampai 12,31 dari PDB. Perpajakan KEM PPKF 10,08 sampai 10,45% dari PDB. Kesepakatan 10,08 sampai 10,54 dari PDB. Rencananya nota keuangan dan rancangan undang-undang APBN 2026 akan disampaikan Presiden Prabowo Subianto pada 15 Agustus 2026. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel.